SW-nya 1 ya. Kita foto dulu aja yuk, nanti kita foto dulu aja. Kita buka itunya Mas. Webcam-nya dibuka dulu, kita bahas soal itu ya, sebentar. Kalau Ibu nerangin materi yang Ibu rencanakan hari ini, OIP itu kayaknya kasihan juga yang nggak hadir gitu, karena itu dasar sekali dan itu harus masa itu ya. Ya, kita foto dulu. Dava, ini ada siapa? Putra Pratama ya, sama Dava. Ini juga Keset Bayu. Ya Bu, mohon maaf. Kamera Ini kamera saya nggak bisa Bu. Kamera nggak bisa, oke. Yang Putra Pratama. Kita foto dulu ya. Ini berapa? 12 berarti 8 ya. 11, 9 berarti nggak masuk ya. Masih 12 ya. Kita coba latihan ya. Ibu buka dulu filenya sebentar. Ini ya, kemudian share screen. Buka dulu aja ya. Kemudian share screen. Ini kok mau gedein ini kok nggak bisa. Bentar. Nah, kita mulai dari awal ya. Ini pertama ya, soal yang kemarin. Ini ya. Jadi satu FKM mempunyai tekanan awal 2142 PSIG dan suhu 201,4 derajat Fahrenheit ya. Dari data analisa yang diambil dari suatu sumur dibuat data sebagai berikut ya. Ini kedalaman, porositas, saturasi dan lapisan ya. Kalian tahu kalau sel itu tidak tidak porinya kecil sekali, jadi tidak produktif, dianggap tidak produktif ya. Jadi nanti kalau hitung-hitungannya yang ini tidak dihitung ya. Sel, selain sel juga kalau ada di sini ada misalnya lapisan air gitu ya, atau mungkin ada cut off-nya. Kalau cut off itu artinya gini, kalau cut off misalnya 10% porositas, berarti di bawah 10% itu tidak dianggap produktif, jadi tidak dihitung. Jadi untuk 3 ini nanti yang dihitung cuma 3 ya, untuk lapisan ini dan ini ya. Kemudian kalian hanya berapa, kemudian setelah hanya berapa, kalian hitung H kalikan porositas, kemudian berarti porositasnya sama dengan sigma H kali porositas bagi dengan H ya, sigma H gitu. Kalau yang saturasi air berarti sigma porositas kali H kali saturasi dibagi dengan sigma kali porositas kali H ya. Itu untuk ininya ya. Nanti kita coba pakai pakai Excel coba ya. Itu tadi sudah hitung kayaknya ya, sebentar. Nih ya, kelihatan nggak?
Kelihatan nggak, Mas? Terlihat, Bu. Terlihat ya. Kelihatan, Bu. Ini tadi kedalaman itu ya kedalaman ya. Tapi yang kita cari kan tebalnya, tebal dari masing-masing lapisan ini ya. Jadi ini porositas, ini saturasi, ini lapisan. Lu gedein lagi nggak nih? Cukup ya. Jadi cukup nggak? Atau digedein lagi hurufnya? Cukup ya. Jadi tebal tadi ini kan 3050, 3060 ya. Berarti dikurangi ya. 10, 50. Dan ini 60 ke 75, 15. Ini 75 ke 78. Sebenarnya ini 3 ya tadi. Tapi Ibu bilang kan sel itu tidak dihitung ya. Jadi dikosongin saja supaya nanti waktu kita jumlahin ini gampang ya. Kemudian ini 3078, 3090 ya. Gitu ya. Ini tebalnya ini berapa ini? 12 ya. Jadi sekarang H kali porositas berarti ini itu sama dengan apa? Hanya mana ini kalikan porositas. Jadi ini dikali dengan ini ya. Sama dengan ya. Punya 120, kalau ini di copy gitu. Pasta ya. Ini juga. Itu ya, kalau dikali H kali porositas, kalau dijumlah berapa? Ini itu dijumlah ya. Segmanya dari mana segmanya coba? Nggak kelihatan di mana. Sebenarnya ada kalian lihat segmen enggak, Mas? Lihat aja ya coba ya. Objek mana objek? Kenapa nggak kelihatan ya? Insert, kemudian objek ya. Karena ketutup ini loh Mas, apa namanya notasinya itu? Kalian bisa jumlah sendiri nggak nih? Bisa ya? Ini ketutup ini loh, ketutup apa namanya? Ketutup yang untuk zoom ini loh. Tanda-tandanya ketutup zoom ya. Jadi kita nggak lihat ini. Penjumlahannya sigmanya itu ada di mana. Misalnya kan insert, kemudian objek, setelah objek, kemudian sebentar ya. Ini tabel picture. Ini save ya. Nggak kelihatan loh Mas ya. Kan jumlah sendiri aja ya. Repot ya. Jadi ini dijumlah ini ya. Sebenarnya pakai Excel. Excel juga gampang sebenarnya ini, terus nanti dipakai apa namanya sigma ya, berapa di sini nanti berapa itu 10 12 37 ya. Jadi percuma pakai Excel sebenarnya.
Ini berapa kalau dijumlah? 120, 600 ya. 600 gitu ya. Jadi porositas rata-rata ya. Porositas rata-rata sama dengan ini dibagi dengan ini. Dengan berapa ini? 16, ini juga banyak yang di apa namanya Mas? Tutup sama ini loh. Nah, ini suka ya. Porositasnya 16, sekian kalau dikurangi ya ininya. Itu angka di belakang koma aja nih 16,21 ya. Kemudian kalian kalikan porositas kali H kali SW ya. Ini sama dengan porositas ini dikali dengan saturasi ya, kalikan H, kalikan saturasi, kalikan ini, kalikan dengan H ya. Terus bentar. Dan H sama dengan ini ya, kalau ini di copy, paste, dan ini juga paste. Sigmanya kenapa nggak kelihatan ya? Nah ini segmen. Sigmanya ini ya. Jadi SW rata-rata berapa? SW rata-rata ya. Ini porositas rata-rata nih SW rata-rata ya. Sama dengan berapa nih diketiin mesinnya ya angkanya. Iya, SW rata-rata sama dengan berapa? Ini dibagi dengan H porositas. H porositas kali SW ya. H porositas ya, dibagi dengan H porositas. H porositas mana? Ini ya. Dan ini sama dengan, nah sama dengan ini 32 ya. Kemudian segitu. Ada pertanyaan? Itu ya. Jadi porositas rata-ratanya ketemunya sekian ya. Ini sama SW rata-ratanya segini ya. Ada pertanyaan? Enggak ya? Kemudian yang soal nomor 2 ini komposisinya. Komposisi, kemudian ini fraksi mol, ini PC, ini TC untuk masing-masing ya. Jadi tinggal kalian kalikan YI kali PCI. Di sini YI kali PCI ya. Ya. Sama dengan ini kali ini ya. Nanti sama dengan segitu di copy untuk bawah ya. Itu ya.
Dan yang ini sama dengan YI kali TCI ya. Ini. Enter ya. Ini kalau di copy. Itu ya. Supaya apa namanya? Agak gedean ya. Karena nanti kalau ujian juga boleh pakai Excel, nanti tinggal di ini di kalian apa namanya? belas terlalu kecil ya, 20 aja ya. Gedean. Pas saja Bu, nggak kegedean. Ya kegedean segitu ya. Cuman mungkin ini angkanya dibuat yang apa? Kalau ini 4 angka di belakang koma ya Mas, jangan 2 angka. Kalau tadi porositas saturasi oke lah, tapi kalau ini 4 angka di belakang koma, karena kalau kalian terlalu kecil, berapa itu 3 angka ya? 4 angka ya. 4 angka di belakang koma ya. Juga 4 angka di belakang koma ya. Sudah 4 angka ya. Sudah ya, sudah 4 angka ya. Itu ada satu yang belum 4 angka Bu di belakang koma. Yang Ya. 26,95. Ya tinggal tambahin 0 ya. Iya, ini di apa namanya? Ada sigma tadi kelihatan, enggak kelihatan tadi ya, ini ketutup itu tadi. Gitu ya. Kecil masih itu hurufnya. Ini juga sigmanya berapa? Gitu ya. Masih 12. Ya, segitu ya. Jadi pertanyaannya apa? Tuh set faktor ya. Kalian ingat set faktor? PR sekarang berapa? PR-nya berapa? Sama dengan P-nya berapa, Mas? Kita save dulu aja dulu ya. Takut. PR itu sama dengan P per PC ya. P-nya berapa coba? Dua 2142 ya. 2142 PSIG ya. Ini aja ya. Sini nggak apa-apa sebenarnya. Supaya nggak apa namanya angkanya itu supaya kita tahu aja berapa nih. Ya, 2142 PSIG. Jadi ditambah dengan sama dengan berapa tadi P-nya? 21 berapa? 42. 42 ditambah dengan 14,7 ya. Sama dengan. Bentar ya. Ini salah Ibu, berarti komanya yang salah. Komanya yang salah. Ya. Ini yang salah, 14,7. Sini pakai koma. Ini ya P-nya. Jadi itunya digedein lagi ya.
Jadi P-nya segini, jadi PR sama dengan berapa? Di sini aja ya PR. PR sama dengan PR sama dengan P dibagi dengan itu ya. Tulis saja 2156,7 dibagi dengan ini YI BC ini ya. Sama dengan antaranya segini 3,1 ya. 3,1 nih kalian potong aja ini. 31 ini nanti dicari kalian pakai apa namanya? Pakai kurva yang ini PR ya. PR-nya berapa? 201,4 ditambah berapa? 460 ya. Segitu ya. PRTR-nya segini. Jadinya apa? PRTR segini. Jadi set faktor sama dengan set sama dengan berapa? Oh ini setnya. Pakai kurva ya. Kalian punya kurvanya belum ya? Udah kan? Waktu S1 bisa ya. Nggak nyari di kurva ya. Ini ya set faktor sama dengan PRTR versus set ya. Kalian pakai kurva nih ya. Ini dicari dengan kurva ya. Ini ada apa namanya? Kalau nggak pakai kurva pakai apa namanya? Rumus juga bisa, tapi rumusnya agak panjang. Jadi biasanya kalau ujian ibu kasih pakai kurva ya. Ini sudah, kemudian pertanyaannya BG ya. BG itu rumusnya apa? BG sama dengan berapa? Rumusnya dulu lah, tulis BG sama dengan pertanyaannya tadi. Cek dulu lah, hilangnya. Pertanyaannya apa? BG. BG dalam, ini setotnya ketemu tadi ya, pakai kurva ya. Ingat kurvanya. Set versus PRTR ya. Kemudian BG rumusnya sama kalau pakai cubic feet berarti berapa? 0,0283 kali set kalikan T dibagi dengan P ya. Ini cubic per SCF. Kalau pakai nanti barrel per SCF, pertanyaannya kalian pakai 0,00504 ya. Set kalikan T dibagi dengan P. Kalian udah bisa hafal ini ya. Jadi BG rumusnya 0,0284 kalikan set kalikan T dibagi dengan P ya. Di berapa itu ya? Kalian hitung sendiri nanti ya. Ya. Ini sama dengan berapa? 0, sekian kali setnya berapa kalikan T. T-nya itu tadi berapa ini ya, ditambah 460 ya. Dibagi dengan P-nya. Ya, P-nya PSIA-nya segini ya. Ada pertanyaan ini. Kemudian soal nomor 3 ya.
Yang kalian bilang nggak tahu tadi ya. Coba. Nomor 3 itu apa ini? Copy dulu ya. Copy ke sini saja ya. Jadi kalau di sini udah ada banyak hitungan, nggak bisa juga pakai musik sini ya. Atau pakai file yang di bawahnya. Itu ya. Jadi 0,0 ya harusnya kan 2, 0, aja ya, 0,02 gitu ya. Ini artinya apa, Mas? Jadi KRW, yang penting kan tahu KRW-nya itu berapa. KRW itu rumusnya apa? KRW itu sama dengan gini ya. KRW sama dengan K E KW ya, KW dibagi dengan K ya. KW dengan K. K-nya KW-nya diketahui kan? Ini sebentar. Bagi Jadi KRW, KW dibagi dengan KK-nya itu berapa coba? Kalian tahu nggak dari data ini? Ada yang tahu? K-nya berapa? Definisi K itu apa? Definisi K itu apa? Ada yang tahu? Kurang tahu, Bu. K itu Waktu itu kita kerja soal ini, kita tidak dikasih bentuknya yang kayak gini. Jadi cuma dikasih SW, KRW, sama KRO, Bu. Tidak dikasih KO sama KW-nya. Jadi sudah ada data KRW, KRO. Bukan enggak. Soalnya yang ini kok yang ibu sampaikan ke KT, cek lagi. Ini tadi soal ini tadi proses yang ibu sampaikan ke kalian. Ibu nggak ngerubah ini. Ya maksudnya dulu waktu kita dapat di KBR tuh tidak modelnya tidak seperti yang dikasih Ibu. Ya betul. Kalau di KBR ini dikasih tahu kan KRW, KRW, KRO-nya. Diketahui kan ya, kayak ini diketahui kan. Kalau ini enggak diketahuinya, kalau di lapangan ini di labnya itu umumnya seperti ini Mas datanya. Karena apa? Ini awal kalau kita mau mengetes KRW, KRO itu tahu dulu permabdas absolut dulu. Absolut itu kalau dilalui oleh satu jenis fluida ya, benar kan? Permabdas absolut ada permeabilitas di mana yang mengalir satu jenis fluida, ya kan? Kalau permeabilitas efektif itu dilalui oleh lebih dari satu jenis, atau misalnya minyak dan air gitu ya, atau gas dan minyak gitu ya, itu KRO, KRW. Tetapi K ini definisinya kan jika diketahui yang mengalir itu satu jenis fluida. Tapi sebenarnya kalau kalian perhatikan dari data ini ya kan isinya udah tahu K itu berapa dari sini. Waktu mengalir air saja saturasi airnya berapa? Kalau air saja yang mengalir, saturasi airnya berapa? 100, Bu. 1 kan? Jadi pada saat ini itu sebenarnya data ini itu sama dengan data
data K juga. Jadi K itu sama dengan KB. Jadi KRW-nya ini sama dengan ini dibagi dengan 47. K-nya, oh salah. Misalnya 0 nih ya, hitungnya 1 ya. Sama dengan ini dibagi dengan KW sama dengan K kan? Dibagi dengan 47. Jadi 47 dibagi 47. Salah ini ya, sebentar. Sama dengan KW dibagi dengan K-nya juga 47 sama. 1 ini di sini. Jadi permeabilitas absolutnya sama dengan 1 gitu ya. Jadi kalau di sini K akan sama dengan 1 ya. K itu sama dengan 47. Permeabilitas absolut sama dengan 7. Jadi semua tinggal dibagi aja. Jadi KW segini berarti harga ini sama dengan ini dibagi 47 kan. Sama ya. Ini 0 ketemunya. Kemudian yang ini juga sama dengan di copy aja. Ini copy ke bawah. Oh, nggak usah sama dengan gitu ya. Ini langsung di copy aja ini. Kok jadi salah itu sih. Copy. Maunya berapa? Itu ya. Dikurangi ininya. Kok kayaknya bisa 2 angka aja ya. Nah, segitu ya. Kemudian KRO-nya berapa? KRO sama dengan, ya K-nya sama. KO dibagi 47, berarti ini dibagi dengan 47. Oh, dengan sekian. Kalau ini di copy, bawah gitu ya. Nah, ketemunya segitu ya. Tinggal dari sini sebenarnya kalian tahu ya, kalau plot KRW, KRO itu apa namanya? Berarti SW ini diplot terhadap KRW sama ini diplot dengan KRO. Sebenarnya kalau kalian nggak pakai ngeplot harusnya udah tahu berapa angka SWC dan SOR. Kalian perhatikan ya. Pada saat apa namanya KRW sama dengan 0 itu sama dengan SWC. 0 kapan di sini kan? Jadi ini 2 ini adalah 0,02 ini tadi salah 0,02 atau berapa ya? 20 kayaknya ya. 0,2 Bu. 0,2 jadi kayak gini Pak, salah Pak jadinya. Nggak ngerti ini pakai Apple suka berubah angkanya gitu loh. Ini harusnya 0,2 tadi. Ini 0,2 kan, kalau di copy jadi segitu ya. Makanya tetap kan nggak mau berubah. Jadi ini sebenarnya 0,2 ya. Nggak tahu jadi berubah kayak gitu ya. Nah ini 0,04 ya. 0,4 ya harusnya ya. Berubah kan? Bingung Ibu ya. Ini 0,4 ya harusnya ya Mas.
Ini pakai manual aja, nggak bisa, nggak tahu saya pakai ini. Pakai komputer yang biasa, betul, tapi kalau pakai ini nggak ngerti saya. 0,4 ya, 0,4 coba. Masalah kok coba. 0,4. Salah kan coba? Jadi jawab kayak gini salah ya Mas, ini Mas. Kan betulin sendiri ya, ngaco nanti kalau di pot juga ngaco lagi nih, ya. Ngerti ya udah nih ya. Ya Bu, tapi jadi nanti kalau misalnya KW-nya 57 berarti nanti K-nya 57 ya Bu? Ya iya. Oh, jadi patokannya di data pertama Bu? Patokannya SW 100 ini. Oh, patokannya di SW 100 ya Bu? Ya iya, kan kalau definisi dari K absolut itu adalah di mana permata absolut adalah suatu permeabilitas di mana yang mengalir satu jenis fluida. Jenis fluida itu kan kalau air saja satu berarti di posisi satu ini adalah itu KW gitu ya. Berarti di posisi satu itu KW sama dengan K absolut ya Bu? Ya, KW sama Iya, K Bu. absolut ya. Jadi Baik, nanti Bu. ini di pot juga Ibu nggak bisa ya kan ngeplot sendiri ya. Tapi ingat tadi 020 ini 040 mestinya ya. Udah berubah-ubah ngaco deh pokoknya. Jadi kok kayak jam ya. Ibu kalau ngitung pakai Excel yang punyanya siapa? Punyanya Apple itu ngaco banget. Jadi mesti pindah ke komputer yang lain di rumah. Susah lah. Jadi ini tadi itu ini jadi angka jam coba. Ngaco enggak nih? Ditulis tangan aja nggak bisa 0,0 sebentar. 0,40 ya. Ini 40 ngetiknya ya. Nah, di enter. Tuh, ngaco tuh. Nggak ngerti Ibu nih. Tetap kan nggak bisa. Jadi kalau di plot pun ini juga akan ngaco ya 0,24 sesuai yang tadi ya Mas. Jadi nanti K itu tetap 47, kemudian dibagi segini kan tinggal ngeplot. Seandainya kalian nggak ngeplot, ditanya secara cepat aja, kalau ngeplot kan tinggal pakai kurva ya kan, juga bisa pakai ini ya, pakai apa namanya, pakai Excel juga bisa langsung difoto atau pakai tangan juga bisa ya. Atau kalau Pak tahu SWC-nya berapa pada saat KRW sama dengan 0. KRW kalau kurvanya itu KRW, KRO versus SW itu pada saat KRW sama dengan 0 itu adalah SWC, pada saat KRO sama dengan 0 itu adalah SOR ya. Pada saat 0 berapa ini? Berarti di ada sini. ada dua. Jangan di sini, yang di sini, jadi sini berarti. Yang ini. Yang di sini nih Mas. Ini 0,70 berarti 0,30 ya. SOR ini jadinya 0,30. Jadi nanti patokannya yang mana nih Bu? Kalau datanya kayak begini, ada 0 di atas sama di bawah. Ambil yang di atas atau yang di bawah Bu? Iya, artinya begini. KRW-nya sama di KR-nya sama dengan 0. Ya. KRO 0 masuk ini KRO 0 nanti SW-nya 1. Ya nggak mungkin toh. Berarti ambil yang dari bawah ya Bu? Ambil yang di bawah ini kan 0 nih ya. 0 kan di sini. KRO 0 itu sama dengan SOR. Ini 0,7 untuk SW-nya. Jadi SO-nya berapa? 0,3 gitu ya. Iya Bu, 1 kurang 0, kurang 0,7 ya. Ini ngaco nih kalau pakai benar Ibu, kalau pernah Ibu masukin nilai kalian, angka kalian rekap salah loh Ibu. Jadi bedanya 5 semua yang semester berapa. Enggak ngeh Ibu tuh. Tahu-tahu loh kok salah semua jadinya ya. Faktanya kan enggak ngerasa ini jadinya angkanya coba kayak gini, bolak-balik. Enggak tahu ini Excel tapi yang di Max ya. Yang di Apple. Enggak pernah benar ngitungnya Ibu. Kalau pakai kayak gini ya. Ngerti ya? Ada pertanyaan? Kalau tinggal ngeplot ya. Tapi ini nggak bisa nyatanya kayak gini. Acok ya. Ada pertanyaan nggak? Sudah jelas Bu? Sudah jelas ya. Jadi nggak ada, tadi sampai situ kan cuman ya.
Semua ada pertanyaan? Nggak ada ya pertanyaan cuma sampai situ kan, SO-nya berapa, SOR-nya berapa gitu ya. Nah sebenarnya ini kaitannya dengan nanti kalau misalnya OIP-nya sudah Ibu jelasin, data ini masuk ya, jadi nanti kalau misalnya berapa OIP itu kan rumusnya kan sama dengan VB kali porositas kali 1 min SW dibagi dengan BGI. BGI-nya sudah ada, kemudian porositasnya sudah ada, SW-nya sudah ada, kemudian konturnya itu ada datanya, kan tinggal ngitung, tinggal masukin berapa OIP-nya gitu. Seperti kayaknya kalau supaya kalian itu tahunya kondisi lapangan seperti apa gitu ya, itu satu paket gitu. Di lapangan ini porositasnya sekian, datanya kayak gini. Kemudian data gasnya seperti ini. Jadi kalau GIP-nya berapa gitu dengan peta yang seperti ini gitu. Jadi itu ada kaitannya antara soal nomor 1 sampai dengan seterusnya. Ya. Nanti UTS-nya seperti itu. Saling terkait ya. Ibu stop screen dulu kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Sudah jelas, Bu. 15, 16 ya? Oh ya benar 5 yang ikut KP 5 ya. Sudah terdaftar di sini ya. Jadi lainnya masuk semua ini ya. Ada pertanyaan? 15 atau 16 nih? Pertanyaan kecil ya. Oh 15. Berarti 6 deh yang ikut ya. 6 ikut nanti kalau di daftarnya kalian, oh iya, mesti di absen ya. Absen dulu ya Mas.